Iya, iya. Jadi memang buat teman-teman cuan troopers juga penting ya. Jadi istilahnya kita kalau mau mencari cuan kan kita kan sesuai topiknya yang penting bisa cuan gitu ya teman-teman ya. Dalam artian kita jangan selalu terpaku ke dalam satu saham begitu karena masih banyak saham lainnya yang dapat memberikan kita cuan begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita tunnel vision hanya ingin terus menganalisa satu saham berharap saham ini akan memberikan kita cuan gitu padahal mungkin ada kompetitor lainnya dan saham-saham lainnya yang mungkin bisa kita lihat opportunity-nya ya. Oke. Betul. Kita boleh lanjut ya Ci ya. Ada yang nanya Bumi Ci katanya. Bumi. Hari ini dia naik 0,83% sih. Bumi momentumnya sih belum ada. Jadi masih belum oke ya menurut aku. Masih sideways aja. Kalau mau tektokin sih boleh. Cuma biasa kalau yang saham begini aku nggak begitu tertarik sih. Mendingan cari saham yang berpotensi naiknya lebih cuan koper-koper kata influencer tuh. Nah, ini aku share deh beberapa saham yang menarik sambil teman-teman kalau ada. Nah, itu ada yang bilang SMRA tuh. SMRA masih menarik, CTRA masih menarik. Nah, ini ada BBTN. Oh, pas. Tadi ada yang nanya BBTPN juga nih. Nah, BBTN-nya menarik karena dia breakout, terus dia ada momentum. Ini menarik ya, cuma masih di bawah MA 200, jadi harus hati-hati tuh. Begitu di MA 200-nya. Dia belum berhasil lewat tuh beberapa kali. Nah, BBTN menarik. Terus ada lagi Cleo, ASLC, ada Arto, ada Arko. Nah, yang mau dibahas tadi sempat ada yang minta SMRA ya? Iya, SMRA Ci, boleh kita lihat nih sama teman-teman semua nih. Nah, nih SMRA masih cakep, masih higher high, momentumnya masih bagus. Jadi sinyal entry-nya sebenarnya waktu dia momentumnya biru pertama tuh. Di sebelah situ harusnya. Nah, ini sih tinggal hold aja ya. Kalau baru mau entry mungkin tunggu koreksi dulu. Oke. Ya. Oke. Arto tuh ada yang bilang Arto. Tadi aku sempat mention. Mau nanya dulu nih sebelum kita ke Arto, ada yang nanya toolsnya yang Cijuri lagi tunjukin ini apa bisa dipakai untuk trading forex dan crypto katanya? Untuk forex dan crypto dulu kita pernah coba sih, tapi tanggapannya agak kurang karena kan butuh data tuh, kita mesti bayar data karena belum responnya nggak begitu banyak. Jadi kita tutup dulu layanan itu sementara. Sebetulnya bisa. Nah, kalau yang mau forex dan crypto, kita sebetulnya punya tools juga di TradingView. Ini nama toolsnya tuh Super Trading System by Win. Kadang-kadang coba tanya admin deh, masih ada nggak ya itu promonya? Mungkin bisa teman-teman dapetin juga toolsnya ini. Dia ada sinyal juga sih. Nih ya, ada 2 sinyal untuk fast trading sama swing. Dan banyak kok teman-teman yang dari member Win ada yang pakai juga. Karena biasanya jadi member Win ada yang bisa dapetin secara free, cuma ada syarat-syaratnya ya. Nah itu saya nggak tahu, nggak begitu ngikutin persyaratannya. Mungkin teman-teman bisa tanya dulu ke admin gimana caranya biar dapat tools yang ini Super Trading System by Win di TradingView. Gitu. Oke. Tadi aku lihat juga emang adminnya Wisdom Invest ada nih hadir nih ya. Jadi teman-teman boleh aja langsung follow dan juga bisa langsung DM adminnya ya. Ci kan ya, benar ya? Oke. Iya betul. Oke. Oke Ci lanjut nih. Apa nih? Lanjut. Iya. Arto, gimana nih Arto? Nah, Arto ya. Kita lihat chartnya. Tuh, menarik sih. Dia mulai ada momentum, cuma volumenya belum gede-gede banget ya. Dan masih di bawah MA 200. Ini garis MA 200 nih.
Jadi secara major sebenarnya dia masih downtrend tapi menarik karena momentum yang dibawa ini nih ada potensi divergence, jadi bullish divergence. Nah, cuma biasanya kalau misalnya suatu saham itu mau kembali ke fase 1, jadi kalau misalnya teman-teman pelajarin yang namanya price cycle, kita lihat secara time frame besar ya, price cycle itu, nah, price cycle itu ada yang namanya fase 1, di mana fase lagi akumulasi, terus masuk ke fase 2, yaitu fase partisipasi, yang ketiga adalah fase distribusi. Nah, ini distribusi lalu markdown, harganya turun. Nah, menurut saya sepertinya ini lagi mau masuk ke fase 1 lagi. Jadi Arto menarik, tapi apakah dia akan kembali akumulasi, jadi akan bergerak sideways dulu, atau mungkin dia langsung agresif, langsung reversal, itu bisa juga. Jadi kita mesti lihat dulu nanti kira-kira dia pergerakannya bagaimana. Untuk saat ini sih menarik, dia ada momentum, jadi menjadi sinyal untuk entry, tapi kenaikannya bisa aja terbatas, karena bisa aja dia secara majornya akan bergerak sideways dulu. Gitu. Ya. Oke, jadi masih wait and see lah ya, Ci, tapi so far udah looking good lah ya. Oke, kalau hanya untuk fast trading atau swing-swing pendek, ini udah oke kok. Si Arto ini menarik. Oke. Siap. Ini Ci ada yang nanya Citra, gimana tuh CTRA, Ciputra? CTRA mah tinggal di hold aja ya, harusnya bukan entry lagi. Jadi udah naiknya lumayan sih. Tuh, nih CTRA harusnya sejak breakout itu udah ikutan ya. Ya. CTRA masih menarik, dia momentumnya masih ada, sama kayak SMRA juga masih ada, momentumnya, volumenya waktu naik juga dia semakin meningkat. Jadi masih menarik sih. Dia lagi sideways ini. Nah, kalau mau entry mungkin kalau baru mau entry di area 1090 nih kayaknya nih. Di area 1090 ya. Tuh, di area support ini dia waktu di area sideway-nya nih, deket-deket supportnya. Barangkali dia sideway konsolidasi seminggu 2 minggu, habis itu breakout lagi, gitu. Oke, thank you ya Ci Juli. Tadi buat temen yang nanya tentang saham ini udah dijawab ya. Kalau misalnya BNGA gimana tuh Ci? Hari ini naik 6% kan? Kira-kira mungkin buat teman-teman yang tertarik mau masuk, atau mungkin ada yang udah masuk, apakah di hold aja atau gimana? Nah, mungkin bisa dilihat. BNGA saya agak lupa kapan dia ada ini nggak ya? Udah bagi dividen belum ya? Ada corporate action atau enggak ya? Coba ya aku lihat. BNGA, saya tahu nih kebanyakan orang mau masuk BNGA ini biasanya ngikutin satu sosok nih. Nah, pasti pada ngikutin. Kalau nggak salah Pak LKH ada ya BNGA ya. Nah, jadi kebanyakan pasti ngikutinnya tuh secara merem aja. Oh, Pak LKH punya, jadi langsung beli gitu. Nah, harus cari titik entry yang pas juga ya. Dan soalnya dana kita kan nggak sebesar Pak LKH. Nah, ini nggak tahu nih dividennya kapan. Jadi hati-hati jangan sampai 10 Mei. Iya, udah lewat 2 hari sih. Udah lewat dong. Iya. Enggak deh. Oh iya, udah ini ya, udah kelar ya. Berarti kita lihat apakah masih oke. Dia baru breakout sih, cuma breakoutnya volumenya kecil ya. Jadi candlenya sebesar yang ini, tapi volumenya hanya di rata-rata. Jadi masih bisa sih naik. Yang udah punya tinggal hold aja, tapi kalau baru mau entry saran saya sih udah jangan ya, karena agak beresiko. Dari momentum pun yang ini momentumnya setinggi ini, yang ini naik tapi momentumnya nggak setinggi itu. Jadi ada potensi dia akan naik membentuk puncak, lalu nanti
bisa jadi dia akan muncul yang namanya bearish divergence. Ini baru prediksi aja sih ya, bisa jadi saya juga salah. Tapi yang pasti untuk entry agak beresiko, kalau udah punya maka tinggal hold aja. Saran saya sih gitu. Karena kalau kita lihat yang ini, ya ini momentumnya segini nih. Ini naik, momentumnya lebih tinggi. Nah, harusnya kalau dia naik, momentumnya harus lebih tinggi juga. Iya. Jadi harganya naik, momentum atau indikator yang lain dia harus mengikuti. Kalau enggak, berarti dia akan muncul yang namanya divergent. Dan itu menjadi sinyal pembalikan arah. Gitu. Oke. Wah, thank you banget nih ya. Pasti senang banget ya cuan Troopers tadi yang udah bertanya, dijawab, dibantu sama Ci Juli ya. Teman-teman tapi ingat ya, tetap harus melakukan analisa kalian juga masing-masing karena ini semua bersifat disclaimer ya. Ini adalah pendapat dari Ci Juli begitu ya. Oke, Ci, ini ada yang nanya nih udah beberapa kali. Mungkin kita bisa satu atau dua pertanyaan lagi ya. Tentang saham Samudra Indonesia SMDR, Ci. Jadi ada nanya 3 kali nih, ya SMDR. Oke. Kita lihat SMDR cukup menarik sih. Ada momentum tapi masih warnanya biru langit. Jadi masih sideways terbatas kali ya. Dia sideways dulu. Kalau misalnya mau entry sifatnya spekulatif karena dia masih sideways. Jadi fast trading aja, tektokin aja, buy on support. Support di 364 sampai 350 karena kalau sideways berarti dia ini saya gambarnya gimana ya. Ini nih. Kalau sideways bisa aja dia cuma bergeraknya tuh searah di sini doang, bergerak menyamping. Jadi kita mesti cari tahu supportnya di mana, resistnya di mana. Karena bisa jadi dia cuma bolak-balik di support sama resist aja. Jadi 364 sampai 392 tuh. 395 ya sekitar itulah ya 390-an ya. 390. Jadi sana di tektokin aja untuk SMDR. Menarik sih untuk sektor transportasi ya. Iya. Oke, mungkin itu aja Cik untuk pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers buat malam hari ini. Teman-teman di sini kalau misalnya kalian tadi ada yang ketinggalan atau misalnya baru nonton sekarang, ini TikToks-nya akan di-save ya, jadi kalian bisa nonton di feed dari Sukor Sekuritas. Dan di sini juga aku udah pin komen yang baru dari Wisdom and Invest ya teman-teman ya. Jadi free 2 weeks win bot live facility bagi yang ikut acara dan free 2 months bagi yang buka rekening Sukor dan bisa diperpanjang ya. Jangan lupa info detail PM ya, langsung aja DM Wisdom and Invest Instagramnya. Begitu ya Ci ya. Iya. Ya, udah aku pin ya. Mungkin untuk yang penutupan nih, Ci ya. Jadi kan topik kita itu adalah memilih style, begitu kan tadi ya tentang trading. Mungkin sebagai closing, ada nggak kira-kira sepatah atau 2 patah kata nih dari Ci Juli buat teman-teman Cuan Troopers yang sedang memilih style mereka dalam trading. Kira-kira hal apa saja yang perlu mereka perhatikan dan pertimbangkan nih sebelum mereka memilih cara mereka style trading mereka di pasar modal. Oke. Kalau masih mencari wajar-wajar aja, bersabar aja, nggak usah terburu-buru, dicobain aja biar tahu ya kira-kira mana yang cocok karena memang hanya waktu yang akan menjawab kita tuh cocoknya apa. Walaupun kita bisa cuan di keduanya, mau scalping, fast trading ataupun swing kita bisa cuan semua, tapi pasti nanti ada masanya di suatu titik akan nyadar, aduh kayaknya aku lebih nyaman untuk swing aja nih gitu. Atau aduh aku kayaknya kalau swing stres deh kalau misalnya di bawah turunnya banyak banget, mendingan scalping aja. Nah, jadi nanti seiring waktu akan terjawab sendiri. Yang penting teman-teman jangan menyerah, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Misalnya baru 2 tahun, terus udah mengeluh. Kok gua nggak bisa cuan ya? Kok tradingnya begini terus ya? Wajar, karena Mark Minervini aja baru bisa profit konsisten itu 6 tahun. Terus beberapa influencer yang pernah aku tahu, aku baca
dari dia biografinya, mereka juga ada yang bahkan baru 10 tahun, baru profit konsisten gitu. Iya, iya. Jadi don't worry, teman-teman tuh nggak sendirian. Kita butuh waktu, hanya waktu yang akan menjawab kita tuh cocoknya style apa gitu. Yang penting jangan berhenti, dah lanjutin aja terus, berusaha terus, belajar terus. Oke. Aku nggak mau tambahin apa-apa lagi, itu udah bagus banget ya.